Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah skripsi bisa selesai 60 hari. Begini caranya. Nah, topik ini saya ambil adalah buat teman-teman yang masih bingung atau gelisah membagi waktu bagaimana caranya menulis skripsi dengan waktu yang efisien dan efektif. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk membaginya secara ketat sehingga nanti akan selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Nah, bagaimana caranya bisa 60 hari selesai? Mungkin ada misalnya pernah punya pendapat, oh skripsi bisa selesai dengan 2 bulan, sekian bulan dan sebagainya. Tapi kalau bulan itu masih terlalu umum. Saya akan mencoba membaginya ke hari. Nah, ini terserah teman-teman mau menyelesaikannya berapa bulan. Kalau misalnya mau 1 semester akan menggunakan 60 hari, kita ambil 1 semester itu 5 bulan efektif ya. Jadi bagilah 60 dibagi 5 berarti 12. Nah, 12 hari efektif di dalam 1 bulan itu mengerjakan skripsi. Lalu apa yang dikerjakannya? Ya dari mulai persiapan mencari referensi, menyelesaikan bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, proposal, bimbingan, mencari bahan-bahan untuk identifikasi masalah dan sebagainya, itu diselesaikan 12 hari per bulan, sehingga 5 dikalikan 5 menjadi 60 hari. Jadi saya ulangi, kalau teman-teman ingin menyelesaikan dalam 1 semester, kita ambil 5 bulan efektif, berarti 60 dibagi 5 sehingga kita dapatkan 12 hari per bulan. Gunakan itu untuk menyelesaikan skripsi, termasuk proses membuat dan proses bimbingan. Nah, bagaimana yang ingin menyelesaikan 3 bulan? Ya dibagi aja, berarti 60 dibagi 3. Berarti dalam per bulannya 20 hari menyelesaikan skripsi. 20 hari dibagi 4, berarti 4 minggu maksud saya, berarti setiap minggu kamu mengerjakan skripsi setiap hari dari Senin sampai Jumat. Apa saja yang dikerjakan selama 5 hari itu tuliskan secara terperinci, termasuk di dalamnya adalah proses bimbingan skripsi kepada dosen pembimbing. Mungkin yang satu pembimbingnya atau dua-duanya itu dibuat sedemikian rupa. Kemudian bagaimana kalau misalnya mau dibuat, saya mau ini waktunya udah mepet ini. Misalnya ingin diselesaikan 2 bulan, ya bagi aja. Berarti 60 dibagi 2 sama dengan 30 hari ya. Nah, berarti kamu menyelesaikan pekerjaan itu setiap hari. Ya, prosesnya dilalui setiap hari. Setiap hari itu dibagi lagi apa yang harus dikerjakan, dari mulai membaca referensi, membaca jurnal, mengetik, kemudian menganalisis ya. Akhirnya seperti itu. Nah, semua diselesaikan di dalam waktu 30 hari, berarti setiap hari. Berarti makin ketat waktu yang kamu buat terperinci gitu ya. Saya ulangi, dari mulai bab 1, bab 2, bab 3 itu biasanya 1, 2, 3 itu adalah proposal ya. Kemudian nanti kalau sudah di ACC berarti turun lapang. Kemudian setelah itu mengambil data dalam proses turun lapang, lalu dianalisis dan sebagainya, itu diselesaikan dalam waktu 30 hari. Apa bisa misalnya ibu misalnya dianggap mengada-ada? Bisa, pasti bisa kalau kamu berpikir bisa. Ya berarti di dalam proses menyelesaikan 2 bulan ini teman-teman membutuhkan mentor. Bukan joki ya, mentor untuk memberikan saran-saran, masukan dan sebagainya, karena kamu punya waktu 30 hari per bulan ya. Jadi kali 2 berarti 60 hari. Bagaimana nih Bu kalau misalnya saya ini udah diambang pintu, udah dikasih surat mau di DO tapi masih punya waktu 1 bulan, apakah bisa menulis skripsi? Jawabannya pasti bisa. Nah, kalau tadi 60 hari, kalau tinggal 1 bulan kan berarti punya 60 hari nggak ada. Ya udah, berarti 30 hari. 30 hari kamu selesaikan. Lalu 30 harinya gimana? Nah, 30 hari kemudian ya, yang berikutnya adalah kita bagi ke mentor. Berarti bagi teman-teman yang punya waktu yang sudah mepet di ambang pintu, atau kemarin masih leha-leha atau karena putus asa dan sebagainya,
skripsinya dipendam di lemari, di laci, ataupun tertutup rapat di dalam map dan sebagainya, itu buka lagi. Jadi kalaupun kamu misalnya mendapatkan berita, kamu sudah tinggal 1 bulan, nggak ada waktu lagi harus menyelesaikan skripsi, bongkarlah skripsi yang kemarin disimpan itu, lakukan pengerjaan itu dalam waktu 30 hari setiap hari. Ya, setiap hari dikerjakan. Nah, supaya bisa selesai ya jangan sendiri, jadi harus ada mentor. Mentornya juga mungkin tidak cukup 1, ambillah 2 mentor misalnya, dibagi. Mentor yang 1 apa yang kamu konsultasikan, kamu mentor yang kedua keahliannya apa. Misalnya katakanlah mentor 1 di bagian kontennya, mentor yang 1 bagian analisis datanya misalnya. Nah, kalau saya ibaratkan, waduh 1 bulan seperti apa? Nggak usah panik, makanya perlu mentor itu, jangan ragu untuk menggunakan mentor. Nah, seperti orang masak aja, kalau waktunya leluasa, kan kamu bisa mulai dari belanjanya, memilih sayur mayur, memilih lauk pauk, lalu membersihkan sayurannya, membersihkan lauk pauknya, merajangnya sendiri, membuat bumbu sendiri, ya, meracik sendiri, kemudian memasak sendiri. Nah, itu kalau punya waktu yang leluasa. Tapi kalau waktunya sudah mepet tadi 1 bulan, ya sudah, kita bagi aja. Bagian yang ibarat yang tadi masak itu, yang bagian belanja kita minta tolong orang lain untuk belanja. Lalu bagian yang merajang bumbu, menyediakan bumbu, menghaluskan bumbu, kita juga minta bantuan orang lain. Sehingga kamu nanti akan dapat sayuran sudah bersih, kemudian ikan sudah bersih, daging sudah bersih, bumbu sudah siap, kamu tinggal memasaknya. Kan jadi ringan, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kalau dalam menulis skripsi yang 1 bulan ini? Saya tekankan tadi ya, yang stres ini misalnya, waduh jangan, nggak usah stres. Jadi, kalau kamu butuh referensi, tulis referensi apa? Minta mentor, minta teman untuk mencarikan referensi ini. Telepon sana, telepon sini, sekarang serba mudah. Alat komunikasi serba mudah dan komunikasi terbuka, jaringan komunikasi luas. Kemudian, bagaimana membuat misalnya alat ukur, juga minta bantuan teman, bagaimana ini garis besarnya, kamu tinggal mengolahnya. Tetap olahannya itu ada di dirimu sebagai penulis skripsi. Penanggung jawab utama adalah mahasiswa yang bersangkutan yang menulis skripsi itu. Jadi saya ulangi tadi, kalau kamu sudah kepepet, udah diminta segera menyelesaikan, punya waktu 1 bulan, nggak usah stres, pasti bisa ya. Jadi jangan ada kata ini impossible, jangan, berarti itu putus asa. Hilangkan rasa putus asa, kamu tetap selesaikan skripsi dengan waktu yang tersedia itu. Kata kuncinya adalah gunakan kesempatan orang-orang yang di sekitar untuk membantumu. Mentornya mungkin ada 2, lalu teman-teman lain juga dikerahkan. Ya, baik teman yang kamu misalnya satu kampus atau beda kampus, nggak jadi masalah, pokoknya mereka bisa bantu kamu menyelesaikan skripsi dalam waktu 1 bulan nih. Misalnya ini ekstrim banget nih, soalnya ada juga teman-teman yang menulis di komen, gimana nih kalau saya sudah habis deadline-nya ini menulis skripsi, apakah harus dilanjutkan ataukah saya harus memilih DO misalnya, ada pertanyaan seperti itu. Kalau menurut saya jangan, lebih baik jangan mundur, lebih baik maju walaupun hanya tinggal 1 bulan. Baik teman-teman, saya simpulkan balik lagi ke awal tadi, skripsi bisa selesai dengan 60 hari. Caranya adalah kamu mau menyelesaikan berapa lama. Kalau 5 bulan berarti 60 hari dibagi 5. Kalau kamu mau menyelesaikan 3 bulan berarti 60 hari dibagi 3. Nah, 20 hari setiap hari kamu harus bekerja. Betapapun sedikitnya kemajuan itu harus ada kemajuan, jadwalnya harus ketat. Kalau kamu punya waktu 2 bulan, ya sudah 60 hari dibagi 2, berarti kamu kerja setiap hari. Ya, ini juga untuk teman yang punya waktu 2 bulan, sama dengan yang 1 bulan, harus ada mentor. Mentornya jangan 1, mentornya minimal 2. 1 untuk kontennya, untuk membimbing kontennya sebelum ke pembimbing skripsi. Yang 1 lagi untuk membantu di dalam statistiknya kalau kamu memilih kuantitatif. Kalau kamu memilih kualitatif, ya bagian analisisnya. Jadi seperti itu. Dan yang 1 bulan tadi, jangan pernah mundur. Kemudian kamu memilih DO, tapi maju terus. 1 bulan selesaikan dengan cara yaitu bekerja tiap hari. Jangan lupa berdoa.
ya, karena apapun niat kita harus mengajak ataupun melibatkan Allah, melibatkan Tuhan yang Maha Kuasa di dalam proses kita mencapai cita-cita. Jadi berdoa, jangan lupa minta doa kepada Allah secara serius bahwa kamu punya niat baik untuk menuntaskan studi. Minta doa kepada orang tua dan orang-orang yang terdekat dengan kamu supaya juga mereka memberikan energi positif kepada kamu supaya bisa semangat menyelesaikan skripsi. Itu saja teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah menyerah. Kamu pasti bisa. Ya, jadi masukkan di dalam persepsi kita bahwa saya pasti bisa. Saya pasti bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditargetkan. Bismillah, mudah-mudahan motivasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan pernah mundur. Apa yang sudah dikerjakan maju terus dan jangan pernah ditunda, karena kalau ditunda biasanya menjadi tidak akan terrealisir. Semangat berjuang, selamat berjuang. Insya Allah badai skripsi pasti berlalu. Demikian teman-teman, mohon maaf bila ada kekurangan dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.